dalam perjalanan kita tidak melaksanakan sholat, musafir itu dia diberikan keringanan. Yang pertama, keringanannya sholat yang 4 rakaat itu diringankan menjadi 2 rakaat. Itu namanya dikosor. Kosor itu artinya dipendekkan, ya, dikosor. Zuhur, asar, maghrib tetap 3, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Jadi yang dipendekkan itu yang mana? 3 saja, zuhur, asar, dan isya. Itu laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ini pendapat ulama yang kuat, kalau kita dalam perjalanan wajib kita mengkosornya. Adapun menjamak sholat itu hukumnya sunnah. Artinya sini menjamak itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Kalau dia misalnya dapat waktu duhur, dia sholat duhur 2 rakaat, setelah itu dia qomat lagi, dia sholat asar 2 rakaat. Jadi nanti asar tidak sholat lagi. Demikian pula maghrib, dia sholat maghrib, setelah itu dia qomat dan dia sholat isya 2 rakaat. Dipahami, ya? Begitu. Dan jamak ini boleh jamak takdim, artinya dikedepankan. Sholat asar dia tarik ke depan, di waktu duhur dilakukan bersama dengan duhur. Boleh juga diakhirkan, waktu duhur misalnya tidak bisa sholat, nanti waktu asar, tapi sholatnya duhur dulu, ya. Misalnya jam 5 sholat duhur 2 rakaat, dia qomat lagi, setelah itu sholat asar 2 rakaat. Demikian pula sholat maghrib dan isya, itu boleh dikedepankan isyanya, boleh maghrib diakhirkan. Misalnya jam 10 malam baru dia sholat maghrib dan isya. Nah, itu keringannya di dalam ini. Lalu kenapa ini dia tinggalkan ini waktu asar, apa waktu sholat ini ketika safar? Nah, ini ada pemahaman sebagai manusia. Musafir itu dia tidak sholat, 2 hari safar tidak sholat, nanti sampai di rumah dia kodok semuanya. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau di dalam safar ini dia sakit, tidak bisa dia sholat, tidak bisa apa-apa lagi sampai dia tertidur apa semua. Nah, nanti dia sadar baru boleh. Dan itu orang yang pingsan, orang yang tidak sadar, orang yang tidur, itu sholatnya kapan? Ketika dia bangun, kalau yang tidur. Orang yang tidak sadar ketika dia sadar. Orang yang misalnya di ruang ICU itu, dia koma misalnya sampai 5 hari, nanti dia sholatnya setelah dia sadar. Dipahami sampai di sini? Kalau datang waktu sholat baru dia tidak mau sholat, itu namanya tidak sadar-sadar. Kenapa sudah datang waktu sholat kamu tidak sadar? Nah, itu masalah, ya. Saya begitu. Ini diperhatikan, ya, diperbaiki. Solusi berhenti merokok, adakah doanya, adakah obatnya? Hukum merokok. Ayo tanya itu Pak Dokter, itu merokok itu apa hukumnya? Pak Dokter saja tahu, kita tidak usah bicara agama dulu, bicara kenyataan dulu. Itu dipasang baliho besar, rokok, lubang lehernya hilang nih. Dibungkus rokok, di situ jelas ada gambarnya, ada tertulis lagi, dikasih kotak lagi tulisannya, peringatan pemerintah atau kesepakatan para dokter, dokter kafir, dokter muslim sepakat, merokok menyebabkan kanker, kantung kering, ya kan, gitu, ya. Di antaranya kanker betulan, kemudian apa? Janin, keguguran, impotensi, ya impoten, apalagi, dan lain sebagainya. Dan di dalam Islam sesuatu yang membahayakan seperti ini itu dilarang. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Apakah dia membunuh dengan sengaja atau membunuh dengan perbuatan yang menyebabkan dia meninggal? Jelas, ya. Wala tulkum bi aidikum ila tahluka, jangan kalian menjatuhkan diri kalian pada kebinasaan. Sementara rokok itu membinasakan dirinya dan orang lain. Sepakat dokter itu mengatakan apa? Perokok pasif itu lebih parah daripada perokok aktif. Dia merokok itu, asap yang dia keluarkan itu lebih parah kalau disedot oleh orang yang lainnya. Tapi kalau di mobil, kita naik mobil misalnya, penuh ini mobil borokok, begitu, ya. Ya, pernah saya di warung duduk begitu, orang merokok, enak sekali, saya duduk sampingnya, berapa kali? 1 kali saya tiup saja, kedua kali, ketiga kali saya tegur, Pak, asap rokok itu bahaya itu, saya ini hidup nih, pindah dia. Saya kalau tidak pindah, aku ketuk kepalamu. Tapi lari saya, tidak malas, nanti bahaya kita, begitu, ya. Begitu membahayakan. Nah, itu banyak dalil-dalil lagi tentang hal tersebut.
Sehingga kalau kita lihat dari dalil dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu tidak ada yang mengatakan rokok itu makruh. Ya, sepakat para ulama haram, kecuali ulama perokok yang mengatakan makruh. Imam Syafi'i itu ketika mengatakan makruh, maksud itu haram. Bahasa dulu makruh itu maksudnya haram. Karena itu dikatakan di dalam apa? Di dalam Al-Quran, wa karaha alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan kepada kalian kekafiran, kefasikan, ya. Ini apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa yang maksud makruh di sini haram. Masa orang kekafiran dikatakan makruh? Oh, berarti makruh saja kalau jadi orang apa? Nasoro, begitu. Itu haram hukumnya. Perbuatan maksiat apakah makruh saja? Kalau makruh saja, mau semau maunya orang berbuat maksiat. Mencuri kan cuma makruh, ji. Minum cuma makruh, begitu. Selingkuh dari istrinya orang kan cuma makruh, tidak haram, begitu. Ini akibat ini salah paham. Jadi bahasa Al-Quran itu dipahami dengan baik. Kalimat makruh itu, ya ada dua ya. Karena itu di dalam Al-Quran namanya apa? Di dalam usul fikih itu ada namanya makruh apa? Makruh yang memang ditekankan makruh itu haram maksudnya. Ada makruh ringan, nah itu maksudnya apa? Lebih utama ditinggalkan. Jadi tidak ada yang mengatakan sini. Karena itu fatwa para ulama tidak ada yang mengatakan boleh. Karena itu para ulama itu tidak ada yang merokok. Kalau ulama Al-Quran was sunnah mereka pahami. Ya kalau ulama gadungan banyak memang yang merokok memang dia. Bahkan dia bilang ya murid-murid harus bawa rokok. Tidak bawa rokok tidak talim kita ini. Karena dia talim sambil merokok. Coba kalau andaikan rokok itu bagus, kenapa anak muka melarang merokok? Hah? Kenapa di sekolah-sekolah itu kalau ada anak merokok digebukin, kalau ada santri merokok digebukin, digundul kepalanya, menunjukkan tidak bagus tuh. Nah itu namanya kalasi. Kalau untuk dirinya tidak apa-apa, kalau untuk orang lain tidak boleh. Tidak begitu orang jadi ustadz bapak. Hah? Jelas ya? Baik. Terakhir pertanyaan, terakhir 2 kali. Islam bagaimana hukumnya jika ini sudah tadi? Baik, ini terakhir sekali. Apakah boleh mengqadha sholat yang tertinggal di masa lalu? Sholat yang di masa lalu dia tinggalkan dengan sengaja itu tidak ada qadha baginya. Yang diqadha itu adalah sholat yang dia lupa, dia ketiduran, atau dia tidak sadar sampai dia sadar, misalnya pingsan ya, atau dia diimpus, dioperasi itu kan disuntik mati itu. Nah itu nanti dikodok sholatnya, begitu. Paham? Adapun dia tinggalkan dengan sengaja itu tidak ada kodok kata para ulama. Nah, itu cukup dia bertobat dengan taubatan nasuha, karena ditunda sebesar meninggalkan sholat. Paham ya? Maka cukup dia bertaubat. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.